ini kami kedatangan UMKM, yaitu Pak Hardi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, kita bakal berbagi kisah seru dan ngobrol-ngobrol santai, yaitu dan menginspirasi para teman-teman di rumah sekalian. Oke, Pak Hardi, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Bali Fine Craft ini dan pada tahun berapa Bapak mulai bisnis ini? Pertama, perkenalkan, saya Hardi dari Bali Fine Craft. Awalnya itu kan dulu saya masih statusnya karyawan ya, karyawan di sebuah web studio, masih tahun 2018. Kebetulan istri suka dengan craft, sering mengikuti pelatihan craft, tergabung dalam komunitas craft, dan saat itu ada pelatihan EcoPrint karena EcoPrint baru masuk ke Indonesia dan booming di seputaran 2018 itu. Pertama dicoba biasa-biasa aja gitu. Kemudian dicoba lagi, kemudian waktu itu kan masih zamannya Facebook ya, belum ada Instagram, belum terlalu terkenal. Di-upload di Facebook, ternyata ada permintaan dari teman-teman dekat ya, gitu. Oh, kayaknya ini enak ini sebagai usaha sampingan, karena waktu itu kami masih statusnya karyawan gitu ya. Terus kemudian saya mikir dengan umur gitu, nggak selamanya saya ini jadi karyawan seumur hidup gitu. Jadi akhirnya pada 2019 awal, yaitu 6 Januari, kami memulai usaha ini, yaitu usaha EcoPrint, yaitu teknik mencetak pemberian warna dan pola pada kain dengan material alami. Ya, jadi memang pada awalnya kami baru memulai itu idenya masih dangkal ya. Kami jualan kain, jualan selendang. Terus next saya berpikir kok pembeli itu trennya itu lebih suka produk-produk yang ready to use. Kalau saya jualan kain, mereka harus bawa ke penjahit untuk menunggu waktu jadi baju, untuk bisa menikmati produk itu. Terus makanya kemudian seiring perkembangan, seiring waktu, kami mencoba memproduksi produk-produk yang langsung ready to use. Ada dompet, ada aneka tas, ada baju, celana, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tentu saja kami tidak sendiri gitu loh. Dengan keterbatasan modal, saya nggak mungkin meng-hire karyawan dan lain sebagainya. Kami mensiasati keterbatasan modal, baik itu modal tempat maupun modal biaya dan lain sebagainya. Itu kami mengakali dengan kami berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Misalnya ada tetangga kami yang punya usaha jahit pakaian, kami kolaborasi, kami bawa bahan ke sana, mereka tinggal setor ke produk ke saya. Jadi store itu mereka misalnya jahit 5, ya saya bayar 5. Berapa ongkosnya satu? Oh sekian. Oh saya kalikan 5, jadi 5 gitu. Demikian juga untuk produk-produk dompet dan tas, saya kolaborasi dengan mereka yang ekspor di bidang itu. Soalnya ya tentu saja kalau usaha itu kan nggak mungkin one man show ya, nggak mungkin. Jadi mengakali keterbatasan modal itu saya akali dengan cara seperti itu. Berarti Bapak sebelum itu belum bisa menjahit ya? Sama sekali. Saya baru belajar menjahit itu setelah menggeluti usaha ini, dan sampai sekarang pun saya cuma bisa jahit yang lurus-lurus, yang simpel-simpel aja. Jadi untuk produk-produk yang kalau tas kan ada desainnya yang rumit-rumit gitu ya, ya serahkanlah sama ahlinya gitu loh. Jangan memaksakan diri, kita harus istilahnya berbagi rezeki lah gitu loh. Berarti EcoPrint ini Bapak yang mewarnai kainnya, setelah itu Bapak berikan ke penjahit itu? Iya betul seperti itu. Saya memang planning awalnya impian ya, awalnya saya bikin kain sendiri, saya jahit sendiri, saya jual sendiri. Wah, tapi dalam pelaksanaannya nggak bakalan mampu gitu loh. Tenaga kita terbatas, skill kita terbatas, waktu kita terbatas. Apa
salahnya sharing dengan masyarakat di sekitar kita. Itu termasuk social responsibility ya, kita ikut membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka, apalagi pada saat itu kan 2020 itu kan COVID ya. Kebetulan waktu itu saya ada orderan dari Bank Indonesia untuk pembuatan dompet dan masker EcoPrint, itu sekitar 1.200 pieces. Nggak mungkin kan dalam jumlah itu saya kerjakan sendiri. Makanya saya fokus bikin kain gitu. Habis kain saya buat, saya kontak ke komunitas ada di Bali, namanya komunitas Bali Love Handmade ya. Jadi pecinta crafter itu tergabung di situ. Saya kontak di sana. Saya ada proyek 1.200 dompet dan masker. Ada nggak yang mau bantuin? Ternyata banyak yang bantuin. Karena waktu itu kan ekonomi Bali tahu sendiri, setepar-teparnya dengan keadaan seperti itu, ada dukungan, ada orderan, ya itu kan menambah income. Bagaimana Pak, Bali Fine Craft ini memilih untuk fokus pada produk EcoPrint, dan apa keunikan dan kelebihan pada saat itu Pak? Ya, produk EcoPrint itu ya, ini kan produk yang dikatakan menggunakan pewarna alami, bahan alami dengan proses yang ramah lingkungan. Kebetulan saya dulu waktu kuliah tergabung di Mapala, mahasiswa pecinta alam. Jadi sedikit banyak kami care lah sama lingkungan. Kebetulan pada tahun 2019 itu sempat heboh tukat badung yang biasanya warnanya coklat-coklat lumpur itu warnanya merah. Saya masih nyimpen fotonya dari surat kabar dari merah karena cemaran limbah garment. Jadi saya mikir, kenapa untuk membuat pakaian itu harus merusak lingkungan? Kenapa membuat produk fashion itu merusak lingkungan? Jadi saya dengan EcoPrint ini, dengan pewarna alami yang mudah terdegradasi, meskipun ada sisa warna, tetap karena dia bahannya natural, dia mudah terdegradasi. Itu yang mendasari pertama. Terus kemudian saya lihat EcoPrint memiliki celah meskipun pasarnya tipis ya, karena saya lihat tren sekarang itu orang lebih care, lebih peduli dengan lingkungan. Isu-isu lingkungan semakin banyak muncul, ya, termasuk di dalamnya social responsibility itu termasuk isu-isu lingkungan. Jadi kenapa saya masuk EcoPrint? Karena permintaannya ada, kecenderungannya meningkat, dan ramah lingkungan. Kira-kira Pak, bahan-bahan alami apa saja yang Bapak gunakan untuk membuat EcoPrint-nya itu Pak? Bahan alami terutama ya pewarna ya. Pewarna itu kebetulan kalau pewarna kita beli bahan mentah, misalnya ada kulit kayu tinggi, tekeran, terus buah jolawe, kayu mer, kayu secang, itu bahan-bahan alami yang saya rebus untuk membuat warna dasar. Untuk membuat patternnya kami memakai daun dan bunga. Daun yang biasa dipakai itu ya daun kayu lanang, daun kersen atau kalau di Bali disebut Singapura gitu ya. Kalau di Jawa disebut kersen atau keres. Terus ada jati, kayu lanang, kersen, terus cara kepiar yang ada bagian di semak-semak. Kain juga, kain kami gunakan kain yang serat alam. Jadi untuk ketahanan dan kecerahan warnanya itu sebaiknya bahan-bahannya dari serat alam, bukan serat sintetis. Kain serat alam tuh kain yang seperti apa ya Pak? Jadi kain serat alam itu terbagi dua ya, kain serat protein dan serat selulosa. Kain protein itu yang berasal dari hewan, misalnya sutra atau wool. Sedangkan serat selulosa itu kain-kain yang berasal dari tumbuhan, misalnya katun,
linen, rayon itu regenerasi selulosa, terus ada tencel, ada kupro, itu jenis-jenisnya banyak sekali ya Pak. Iya, dan masing-masing jenis itu memiliki karakter serapan warna yang berbeda-beda. Jadi sering kalau serius di Ecoprint harus coba satu persatu kan supaya kenal karakternya masing-masing. Oh ya Pak, saya mau tanya, pas Bapak selama COVID-19 itu gimana strategi Bali Fine Craft ini dalam bertahan dan bahkan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang tadi? Jadi gini, kita dalam sebagai UMKM harus istilahnya jeli terhadap pasar gitu ya. Misalnya pada saat itu sebelumnya saya kan biasa jualannya di pasar-pasar gitu kan ya, pasar yang diadakan oleh EO gitu ya. Terus kemudian pada saat EO maupun oleh instansi, pada saat COVID ada nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya, nggak boleh harus di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Di situ saya melihat pada saat itu kan kebutuhan masker itu sangat tinggi. Masker medis harganya nggak karu-karuan, sampai ratusan ribu per bungkus. Padahal normalnya berapa sih kan gitu. Saat itu ada anjuran untuk menggunakan masker kain. Nah, di situ saya main. Jadi Ecoprint yang biasa saya pakai kain Ecoprint yang biasa untuk untuk baju dan lain sebagainya, saya potong-potong menjadi masker. Saat itu ya inovasi harus di tengah keterpurukan ekonomi ya kita jelilah mau nangkap celah peluang. Dari situ ya ada penjualan masker Ecoprint, ada orderan masker Ecoprint gitu. Dari sekian banyak pencapaian dan dari sekian banyak kegiatan, apa yang paling berkesan Pak kegiatannya? Tadi ya itu pada saat ada order dari Bank Indonesia cabang Jember waktu itu sangat berkesan bagi saya. Di tengah keterpurukan ekonomi masih ada orderan dan saya masih bisa membantu rekan-rekan yang lain yang terpuruk gitu loh. Jadi dengan sistem kerjasama tadi itu yang sangat berkesan bagi saya, bagaimana kita saling menolong di tengah himpitan yang demikian itu. Dari sudah bertahun-tahun berjalannya Ecoprint ini, apa Pak tantangan terbesarnya yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini Pak? Tantangan terutama itu ya skill ya. Terus terang, saya bukan dari background usaha. Maksudnya keluarga saya itu nggak ada yang jadi pengusaha ataupun jualan gitu, nggak ada. Dan kuliah saya bukan backgroundnya di bisnis kan gitu kan. Jadi tantangan terbesar saya itu kemampuan dasar saya itu nggak ada di sana. Jadi di situ tantangannya. Dan itu saya akali dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas instansi, baik itu dinas perindustrian, dinas koperasi, dinas pariwisata. Saya banyak mengikuti pelatihan yang mereka lakukan, terutama masalah bagaimana sih memanage usaha supaya nggak semusim lewat gitu loh. Supaya tetap bisa survive dan jangka panjang dan bisa mengembangkan usaha, yaitu saya banyak mengikuti pelatihan. Dan sampai sekarang pun kalau ada undangan pelatihan saya tetap ikut, karena pengetahuan selalu berkembang dan kita harus update terhadap pengetahuan itu. Untuk rencana kedepannya Pak, dari Bali Fine Craft ini, baik dari produknya, kolaborasinya, itu gimana Pak? Ya, rencana kedepannya? Kami tetap berkeinginan untuk bertumbuh dan berkembang ya, karena sampai saat ini usaha kami masih usaha mikro lah. Kami ingin tetap berkembang, misalnya memiliki workshop sendiri, memiliki karyawan tetap, itu masih
masih dalam impian kami seperti mengembangkan usaha, mengembangkan kapasitas produksi, mengembangkan pemasaran. Itu pasti harapan semua usahawan gitu loh, seperti itu. Berarti belum ada karyawan tetapnya ya Pak ya? Sampai saat ini belum. Jadi kami masih berkolaborasi aja sama sekali. Kalau ditanya karyawan tetap berapa? Ya 2 orang ini aja gitu. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali obrolan pada siang hari ini. Dari cerita perjuangan Bapak Hardy tadi sudah menginspirasi, sudah memberikan kita sedikit cerita banyak ya. Terus belajar banyak bahwa kunci keberhasilannya Pak Hardy ini banyak sekali juga tantangan-tantangan yang telah dilewati. Semoga ini bisa menjadi penyemangat dan inspirasi bagi para UMKM lokal di luar sana. Boleh Pak dikasih semangat kepada teman-teman yang ada di rumah? Iya, sebagai closing statement saya, memang berusaha memulai usaha itu nggak gampang. Ya, semua memiliki tantangan, terutama hal permodalan. Tapi dengan keinginan yang kuat, kita bisa mengakali kekurangan tersebut. Misalnya yang seperti yang saya lakukan, saya nggak punya modal tempat, saya nggak punya modal gede untuk menggaji orang. Saya pakai konsep kolaborasi, dan itu saling menguntungkan. Baik untuk saya bisa mendapatkan produk, dan mereka yang saya ajak kolaborasi mendapatkan bayaran atas kerja mereka. Jadi kalau saya sering mendengar modal, kurang modal, itu bisa diakali gitu loh. Asal kita ada keinginan untuk itu dan kita bisa menemukan jalan untuk mengatasi masalah itu. Masalah ada bukan untuk dihindari, masalah ada untuk diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Hardy, sangat berkesan sekali dan sangat menginspirasi kami semua. Sekian, terima kasih. Saya Rosalinda. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.